Wakil Ketua DPRD Jawa Timur terjaring OTT KPK di Surabaya, sejumlah uang disebut ikut disita dalam OTT. Mengapa masih ada yang nekat untuk korupsi? Kami akan membahasnya dengan narasumber kami, Ketua Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Selamat sore, Davi dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boy, terkait OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, informasi yang Anda dapatkan ini seperti apa, Bang Boy? Ya, sebenarnya gini, ada dua hal. Kalau KPK ini mau OTT bisa tiap hari dapat itu. Ini kan ibarat berburu di kebun binatang. Kalau saya menyitir Fahri Hamzah mengatakan itu. Karena kalau mulai dari kepala desa, camat, DPRD, kabupaten, kota, bupati, wali kota, gubernur, mungkin menteri, DPR, itu akan tiap hari bisa melakukan OTT. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau boleh saya kritik KPK sebagai bentuk kompensasi karena program pencegahan yang digembar-gemborkan periode ini itu nampak belum berhasil atau masih gagal. Maka ya kembali ke laptop istilahnya Pak Tukul itu bahwa kemudian ya akhirnya giat OTT lagi gitu. Jadi ini sebenarnya hanya kompensasi untuk melakukan seakan-akan kerja. Jadi itu yang pertama. Kedua, nampak KPK dengan OTT itu ya berarti belum ada perkembangan yang menggembirakan dari sisi penegakan hukumnya. Kan mereka kan selalu ngomong pendidikan anti korupsi, pencegahan dan penegakan hukum. Ya. Nah, dari penegakan hukum pun juga kualitasnya belum naik. Berkutat pasal 5 tentang suap atau pasal 11 gratifikasi, pasal 12 ya kalau toh ada ya pemerasan itu. Tapi mereka belum naik kelas untuk meningkat menjadi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berkait penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Padahal inti korupsi itu kan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara. Jadi kalau OTT ini kan sebenarnya membuat bukti gampang seperti kita mengintip orang mau mencuri atau membunuh, setelah mencuri atau membunuh baru ditangkap gitu kan. Jadi menyadap. Nah, sementara kalau polisi yang hebat itu kan justru sudah ada korban pembunuhan mencari alat bukti, mengejar siapa pelakunya. Nah, pasal 2, pasal 3 pemberantasan korupsi itu juga begitu gitu. Ada peristiwa korupsinya terus kemudian didalami, jadi istilahnya membangun kasus itu. Jadi dari dua sisi itu KPK nampaknya belum beranjak untuk yang level yang menggembirakan, David. Iya, Pak Boyamin, berita korupsi ini seolah-olah sudah menjadi berita sehari-hari masyarakat Indonesia begitu ya. Lantas mengapa hingga kini masih banyak pejabat pemerintah maupun wakil rakyat yang berani untuk korupsi? Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Money politik dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik seperti kepala daerah dan DPR maupun DPRD inilah yang menjadi kuncinya. Bahwa mereka berbiaya politik itu tinggi gitu untuk mendapatkan jabatan itu. Karena ada money politik, nyawer kepada masyarakat pemilih, atau hal-hal yang lainnya untuk kampanye. Sehingga kemudian dari proses itulah kemudian mereka juga hanya untuk gila jabatan tanda kutip begitu, hanya untuk menjadikan meningkat status harus jadi DPRD misalnya. Sehingga kemudian biaya mahal pun ditempuh sehingga menimbulkan banyak hutang. Nah, ini harus kembali modal. Nah, kemudian ini dari kasus-kasus yang di Jawa Timur ini kan diduga hanya minta bagian dari dana hibah yang diurus. Jadi ini ada APBD kita itu kan ada dana hibah, dana bansos yang diberikan pada masyarakat. Ya hanya 30 juta, paling-paling 100 juta. Nah, mereka minta biaya pengurusan itu sekitar 10-15%. Nah, ini kan sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Ternyata legislatif atau wakil rakyat kita ini hanya modal komisi gitu atau mencari persenan kan gitu kan. Jadi ini yang sangat korupsinya juga kelas receh gitu. Jadi ya saya terus terang aja kecewa. Saya pernah jadi DPRD zaman Orde Baru, malah justru saya pernah memperjuangkan pembangunan talub di Kalibingko supaya tidak banjir di Solo itu, dan kemudian saya bentuk panitia untuk ngawasi segala macam, dan saya pun juga keluar uang untuk sekedar beli kopi kepada mereka, tidak minta persenan. Nah, sekarang malah DPRD malah minta persenan begini untuk mengurusi program-program pembangunan. Ini yang dari sisi hal semua ini mengecewakan karena menjadi kelas rendahan semua, recehan semua gitu. Oke, Bang Boy, ini dana hibah ini kan sering sekali dikorupsi. Kemudian aliran dana hibah juga ini merupakan ibaratnya dana abadi lah yang selalu ada begitu. Kemudian bagaimana cara mengawasi yang paling efektif agar memang dana hibah ini dipergunakan? Dana hibah dan dana aspirasi itu dihapus, semua harus masuk proyek dan kemudian harus tender, tidak boleh dipecah-pecah untuk
sistem penunjukan langsung segala macam. Karena ini kemudian DPRD ini bermain, bahkan sebenarnya dia yang ngerjakan, pura-pura minjam CV orang atau mempunyai kaki tangan tim suksesnya untuk ngerjakan itu, terus nanti dapat juga bagian. Jadi kalau mau ya tidak ada lagi dana aspirasi untuk DPRD. Gitu. Sementara kepala daerah sampai ini tidak berani menolak dana aspirasi DPRD itu karena memang khawatir ditolak atau tidak disetujui APBD-nya. Nah ini yang sebenarnya harusnya bahwa kemudian seluruh anggaran kegiatan selain gaji dan honor untuk pegawai maupun DPRD-nya, maka seluruh penggunaan anggaran, pemakaian anggaran adalah sistem yang sudah sistem pengadaan. Artinya itu ditenderkan, bisa penunjukan langsung, bisa juga pemilihan langsung. Jadi ini yang harusnya dihapuskan dana-dana yang sifatnya ini pengurusan oleh DPRD ini. Karena kemudian ya itu tadi rawan kemudian untuk mencari recehan untuk sekedar persenan, komisi atau minta bagian. Dan bahkan dulu di Jawa Tengah itu dana untuk bantuan masjid aja diminta dari 150 diminta 50 juta. Jadi ya kan betapa tempat ibadah pun dimintai bagian. Jadi harus dicegah itu supaya kita tidak rasanya sedih saya itu karena korupsinya kok menjadi kelas bawah, recehan, dan urusan ibadah dulu Al-Quran pun juga dikorupsi itu. Jadi ini yang terus terang aja, apakah sistem demokrasi kita malah menjadi yang sangat buruk dari sisi negatifnya begini gitu. Iya, Pak Boyamin, kita akan memasuki tahun politik masa pemilu 2024 mendatang. Nah, lalu apa yang harus dilakukan agar nantinya para kepala daerah, kemudian para pemimpin maupun wakil rakyat tidak berpikiran lagi untuk balik modal dana kampanye sehingga kemudian melakukan tindakan korupsi maupun suap? Ya, kita juga harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, tolak dana, saweran, money politik atau apapun begitu, dan pilihlah pemimpin yang baik, yang punya track record yang baik. Kita jadi tidak hanya bisa menuntut calon pemimpin DPR atau DPRD atau kepala daerah sampai level presiden, tapi masyarakat juga harus melakukan istilahnya membantu negara ini juga gitu, dengan cara pilihlah yang baik. Jangan pilih yang memberikan uang paling banyak misalnya. Ini kan juga masyarakat kita ini sudah sakit semua ini menurut saya. Karena dalam memilih itu bahkan mereka kalau tidak diberi uang transport datang ke TPS saja tidak mau. Nah kesadaran ini, nah kadang-kadang juga bahwa pemilu itu harus peran serta itu harus tinggi, harus di atas 70%, golput nggak boleh lah. Ini kan malah rugi kita. Di Amerika aja kadang-kadang cuma di bawah 50%, biarin aja karena masyarakat yang pengen milih ya itu aja. Jadi jangan diiming-imingi dengan duit sehingga mereka mau datang ke TPS diiming-imingi duit untuk memilih. Gitu. Dan masyarakat juga harus kita beri kesadaran jangan kemudian memilih karena duit. Gitu. Karena Anda akan ditipu selama 5 tahun kemudian dikorupsi terus begini. Masa dana hibah yang harusnya dinikmati masyarakat malah DPRD yang harus memperjuangkan malah minta bagian, kan? Ini yang masyarakat juga punya andil menjadikan proses penyelenggaraan negara kita ini sangat buruk dan mutunya rendah begini. Baik, terima kasih Pak Boyamin Saiman, Ketua MAKI telah bergabung bersama kami di iNews Sore.